Mata Ying Xuan terbuka lebar. Dia juga mendengar tentang Yun Huandan. Dikatakan bahwa 3 tahun lalu, pada pertemuan guru alkimia di Dongsuanyu, seseorang membuat ramuan semacam itu, dan melengkapi ramuan jenis ini. Itu benar sekali. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat membuktikannya kepada mereka berdua. Mereka semua hadir pada saat itu. Yun Zhonghe menunjuk Suken dan Lingxi, terutama Lingxi, yang merupakan tokoh kunci untuk memaksa Yun Huandan keluar. Jika dia tidak membuat pil biji-bijian darah kelas atas, maka dia tidak akan memaksa Wu Chen untuk membuat Yun Huandan, karena pil hidup kelas atas sebelumnya sudah cukup untuk mengalahkan semua alkemis muda di Dongsuanyu dan memenangkan juara pertemuan guru alkimia. Suken dan Lingxi sama-sama memiliki wajah yang muram dan penuh kebencian. 3 tahun lalu, Wu Chen mengalahkan mereka di pertemuan alkimia. Ini sangat memalukan bagi mereka. Jadi, mereka sangat enggan mengingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Ketika mereka memikirkannya, mereka pikir itu semacam rasa malu. Ying Xuan menatap orang-orang ini. Tampaknya apa yang dikatakan burung bangau di awan itu benar. Seketika, tatapannya ke arah Wu Chen berubah total. Anda tahu, resep pasti Yun Huandan tidak diketahuinya. Namun, seorang pemuda mengetahui resep Yun Huandan, dan berhasil memurnikan Yun Huandan. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mengetahui dan Fang dari Yun Huandan? Wu Chen menatapnya dan tersenyum dalam hatinya. Siapa dia? Dewa tertinggi dan, apakah ada dan Fang lain yang tidak dia ketahui di dunia ini? Namun, dia tidak memiliki jawaban yang pasti, dan tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berkata, aku di sini untuk menemui kakekku. Jika kamu tidak mengizinkanku mengobatimu, maka jangan tunda waktuku. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Maaf jika kamu tidak ingin menemaniku. Setelah itu, Wu Chen harus pergi lagi, tetapi jelas bahwa Ye Xuanba tidak akan mengizinkannya. Sekarang, Lao Zhu sakit parah dan sekarat. Banyak alkemis tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Sekarang, orang yang memiliki cara untuk menyembuhkan Lao Zhu sulit ditemukan. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Tidak peduli apakah dia bisa atau tidak, dia harus mencoba. Jika dia bisa menyembuhkannya, maka, bagi keluarga kerajaan mereka, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Adik kecil, tidak, Tuan, tolong bantu saya. Malam Xuanba membungkuk kepada Wu Chen, dan sikapnya sangat sopan. Bahkan alamatnya telah berubah. Wu Chen berhenti, menatapnya, mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, saya akan membantu menyembuhkannya. Terima kasih banyak, Tuan. Wu Chen berbalik dan pergi ke Lingxi lagi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Satu persatu, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka mengikuti Wu Chen ke Lingxi dan ingin melihat pemuda itu. Apa caranya menyembuhkan penyakit leluhur tua itu? Ketika dia sampai di Lingxi, Wu Chen menatap sosok kurus seperti kayu bakar di Lingxi, dan terus menatapnya sepanjang waktu. 1 menit, 2 menit, tanpa sadar, 5 menit telah berlalu. Wu Chen masih menonton, tanpa berkata sepatah kata pun, tanpa tindakan apapun. Sulit untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Melihat ini, alkemis lain saling memandang, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, dan bahkan berbicara dengan suara rendah. Apa yang dia lihat? Mengapa dia tidak mulai menyembuhkan? Mungkin dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Sebelumnya, kata-katanya hanya berbohong kepada orang lain. Haha, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia punya cara untuk menyembuhkan penyakit kakeknya. Kupikir dia benar-benar punya cara, tetapi tanpa diduga, itu hanya tombak perak dan kepala lilin, tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Ying Lao tidak bisa disembuhkan. Apa yang bisa dia lakukan terhadap bocah ini? Semua orang tidak percaya bahwa Wu Chenzhen punya cara untuk mengobati penyakit leluhurnya, karena bahkan alkemis tingkat 7 Ying Xuan tidak berdaya. Adapun Suken dan Lingxi, mereka saling mencibir dari sudut mulut mereka. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat alkimia benar-benar mandek, dan tidak ada kemajuan. Sekarang mereka membanggakan bahwa ada cara untuk menyembuhkan penyakit leluhur mereka. Ini hanya mimpi orang bodoh. Nanti, dia tidak bisa menemukan cara. Mereka ingin melihat apa yang harus dilakukan bocah itu. Adapun Ye Xuanba dan Ye Wuxiang, mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Wu Chen sekarang.
Mereka berharap dia dapat membantu menyembuhkan leluhur tua itu dan memulihkan kesehatannya. Pada saat ini, setelah mengamati selama beberapa menit, Wu Chen akhirnya bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, penyakit kakekku sangat serius. Untuk memastikan efeknya, aku membutuhkan kerjasama penuhmu denganku, jika tidak, penyakit itu tidak memiliki aturan hukum. Kekuatannya saat ini tidak lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat disembuhkan dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan bantuan orang lain dia bisa efektif. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Keluarga kerajaan kami akan siap untuk Anda. Selama kita bisa menyembuhkan penyakit leluhur kita, tidak ada masalah lain. Bagus. Wu Chen mengangguk, menatap Ling Qi, dan berkata, baru saja aku mendeteksi aura dan obat Ling Qi. Kalau tebakanku tidak salah, kamu seharusnya menggunakan akar Huangli dan Yuxiang Hua. Bagaimana kamu tahu? Katanya, selain aura murni, ada banyak obat-obatan di kolam roh, yang menggabungkan kolam roh dengan kolam obat-obatan. Namun, begitu banyak obat telah diintegrasikan. Bagaimana Wu Chen bisa menilai bahwa ada dua jenis hal, yaitu akar Huangli dan Yuxiang Hua? Wu Chen tidak berbicara. Sebelumnya, dia berhenti sejenak selama beberapa menit hanya untuk mendeteksi bahan obat dalam kolam dan melihat jenis obat apa yang mereka gunakan untuk membuat beberapa pengobatan yang ditargetkan. Huangli Gen dan Yuxiang Hua, meskipun sangat bagus, tidak cocok untuk digunakan dalam situasi ini. Biarkan saya menulis resep. Anda harus segera minum obatnya, memurnikannya dengan kekuatan spiritual, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam kolam roh. Tuan, bagaimana dengan kolam roh? Apakah Anda perlu menggantinya? Wu Chen berkata, tidak untuk saat ini. Sekarang, kondisi leluhur tua itu sangat serius. Dia hidup dengan roh dan obat yang diberikan oleh Ling Qi. Setelah diganti, situasinya akan memburuk secara dramatis. Pada saat itu, bahkan dia akan merasa tidak berdaya. Baiklah, dengarkan Tuan. Ye Xuanba mengangguk. Sekarang, mereka harus percaya pada Wu Chen. Tidak ada cara lain. Ini resepku. Ambil ramuan ini dulu. Wu Chen mengeluarkan kertas dan pena, menulis resep, dan menyerahkannya kepada Ye Xuanba. Ye Xuanba melihatnya. Dia bukan seorang alkemis. Dia tidak tahu banyak tentang ramuan. Pada saat ini, seorang wanita cantik datang dan berkata, Ayah, berikan aku resepnya. Aku akan minum obatnya. Baiklah. Knight Xuanba memberikan resep itu kepada wanita cantik itu. Pada saat ini, orang-orang memperhatikan bahwa wanita ini mengenakan pakaian seorang alkemis, dan ada 6 pola emas di dadanya. Jelas, ini adalah alkemis tingkat 6. Dan identitas orang ini juga tidak biasa. Dia adalah Ye Jiaoran, 5 putri dari Kekaisaran Harimau Putih. 5 kata ini luar biasa dalam alkimia. Di usia muda, dia berhasil menembus penghalang alkemis tingkat 6 dan menjadi alkemis tingkat 6. Wu Chen tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia mengawasi leluhur kerajaan di Ling Qi. Sekarang, tubuh leluhur kerajaan sangat lemah. Banyak metode penyembuhannya yang tidak dapat digunakan. Ia harus menunggu tubuhnya membaik sebelum dapat diobati. Tak lama kemudian, Knight Jiaoran mengambil obat dan memberikannya kepada Wu Chen. Lihat, apakah ada kekurangan pada ramuan ini? Knight Jiaoran pergi. Wu Chen memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Berikan mereka ramuan ini, biarkan mereka memurnikannya, dan tuangkan perlahan ke dalam kolam roh. Menunjuk keempat lelaki tua berambut putih yang duduk di tepi Ling Qi, Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Knight Jiaoran perlahan berjalan melewatinya, berkata, 4 tetua, terima kasih. Keempat tetua tidak menolak untuk menolak. Mereka segera mengoperasikan Suangong, menghancurkan dan memurnikan ramuan ini, dan perlahan menuangkannya ke dalam Ling Qi. Secara bertahap, kabut kabur naik dari kolam roh dan segera menyebar ke seluruh ruang. Pada saat ini, telapak tangan Wu Chen bergerak, seperti sebuah trik. Kemudian, semua orang melihat bahwa jarum perak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tangan Wu Chen, seperti sinar perak, menembaki leluhur kerajaan. Teknik jarum terbang. Melihat ini, para alkemis di tempat kejadian semua mengubah wajah mereka. Teknik jarum terbang, yang merupakan sarana medis yang efektif. Pada dasarnya, mereka semua bisa. Tetapi tidak mudah untuk menggunakan teknik jarum terbang dengan baik,
terutama dalam kondisi fisik leluhur tua saat ini. Orang-orang biasa bahkan tidak berani menggunakan jarum, apalagi langsung menaruh begitu banyak jarum perak. Biarkan saja sekaligus. Namun, Wu Chen berani melakukannya. Mengandalkan keterampilan ini saja, sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan medis pemuda itu sangat tinggi, dan dia sama sekali tidak di bawah mereka. Anak ini, Ling Xi dan Su Ken sangat terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen masih punya tangan seperti itu. Mereka tidak berani melakukannya jika mereka datang ke sini. Setelah jarum perak dilepaskan, Wu Chen berhenti. Pada saat ini, semua orang terkejut lagi. Karena semua jarum perak mengenai titik akupuntur leluhur dengan akurat. Mungkin tidak bagus jika jarum perak mengenai titik akupuntur, karena itu adalah keterampilan dasar. Jika Anda tidak dapat menggunakan jarum perak dengan baik, bagaimana Anda dapat mengobati orang? Tetapi jika Anda ingin menusuk semua jarum perak dan mengenai semua titik akupuntur dengan akurat dalam sekejap, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Itu membutuhkan fondasi yang sangat kuat. Betapa mengerikannya iblis kecil ini. Dibandingkan dengan Wu Chen, murid-muridnya dan cucunya jauh lebih buruk, dan hampir tidak ada yang sebanding. Segera, dia sangat bersemangat. Meskipun Wu Chen bukan muridnya, dia adalah murid dari halaman Bei Chen mereka. Dengan kejeniusan tingkat iblis seperti itu, mengapa khawatir tentang halaman Bei Chen mereka yang tidak berkembang? Mungkin, Wu Chen dapat mencapai hasil yang sangat baik di Piala Dunia Dansen 2 tahun kemudian, dan kemudian mendapatkan perhatian Dansen dan diterima sebagai siswa. Dalam hal itu adalah semacam kemuliaan tertinggi. Beri aku tumpangan. Wu Chen meneguk minumannya dengan ringan. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke dalam kolam roh. 3 kekuatan surga di alam Hualong. Ye Xuanba terkejut. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan pencapaian Wu Chen. Begitu kekuatannya meledak, dia langsung mengetahuinya dan merasa luar biasa. Karena kinerja Wu Chen dalam alkimia dan pengobatan cukup menakjubkan. Tanpa diduga, dia masih memiliki bakat yang begitu tinggi dalam kultivasi, mencapai 3 surga alam Hualong. Dapat dikatakan bahwa orang-orang seperti itu sangat langka. Bahkan di Kekaisaran Macan Putih, tidak ada orang seperti itu. Itu kamu. Awalnya, ketika dia melihat Wu Chen masuk, dia tidak yakin. Pria ini adalah orang yang dia lihat di Menara Suyun beberapa hari yang lalu, karena dia adalah seorang biksu dan seniman bela diri, dan pria di depannya adalah seorang alkemis. Namun, sekarang dia telah memastikan bahwa orang di depannya adalah orang yang dia lihat di gedung Suyun, dan orang yang telah meningkat di Zhongzhou baru-baru ini. Bakat kultivasi Wu Chen sangat menakjubkan. Ketika dia berada di Hualongjing, dia sebanding dengan raksasa muda itu. Kekuatannya mengerikan. Sekarang, pihak lain menunjukkan bakat uniknya dalam alkimia. Dia berhasil menembus alkemis tingkat kelima ketika dia masih muda. Sekarang, ketika tidak ada jalan bagi semua orang, dia bertekad untuk menyelamatkan mereka leluhur. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana mungkin ada orang yang luar biasa seperti itu di dunia. Sekarang, mata semua orang terfokus pada Wu Chen. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah satu-satunya fokus dan satu-satunya pusat di antara mereka. Anak ini, melihat Wu Chen, Ling Xi dan Su Ken penuh dengan kebencian di mata mereka. Sebelumnya, ketika mereka berada di luar, mereka mengejek Wu Chen, mengatakan bahwa dia sampah dan bahwa dia sampah. Tetapi sekarang, pria ini sendirian dan telah menjadi tokoh kunci dalam perlakuan terhadap leluhur keluarga kerajaan. Itu hanya memukul wajah mereka. Itu menyakitkan dan kejam. Wu Chen tidak memperhatikan mata orang lain. Dia sekarang melakukan yang terbaik untuk melemparkan sihir dan kekuatan yang kuat. Dia keluar dari tubuhnya dan menuangkannya ke kolam roh. Situasi di kolam roh tiba-tiba berubah. Semua jenis roh bergegas dan menuangkannya ke leluhur kerajaan di bawah bimbingan kekuatannya. Pada saat itu, seluruh leluhur kerajaan dipenuhi dengan aura. Semua jenis aura mengalir ke tubuhnya, memenuhi tubuhnya yang kurus seperti kayu, dan membiarkan tubuhnya yang kurus menunjukkan mekanisme kelahiran dan vitalitas lagi. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Mereka telah menggunakan metode serupa sebelumnya, menyuntikkan reiki ke tubuh leluhur, mencoba memperkuat tubuhnya, tetapi itu hanya sekejap mata. Segera, semua reiki keluar dari tubuh leluhur tua itu,
yang tidak banyak berpengaruh. Saya tidak tahu bahwa Wu Chen sekarang seperti ini, dan dapat memainkan peran apapun. Segera, Wu Chen juga mengencangkan alisnya, karena dia menemukan bahwa tubuh leluhur kerajaan tidak dapat menyimpan Reiki. Reiki yang ditanamkannya dalam dirinya segera melarikan diri dari tempat lain dan dikembalikan ke keadaan semula. Dalam hal ini, dia juga memahami bahwa alasan mengapa orang menjadi tua dan tubuh mereka secara bertahap menjadi kurus dan lemah setelah mereka menjadi tua adalah bahwa metabolisme tubuh juga melambat setelah usia tertentu. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat mengimbangi konsumsi tubuh, sehingga mereka secara bertahap akan menjadi kurus dan lemah. Meskipun dia menyegel titik akupuntur leluhur kerajaan dengan jarum perak sebelumnya, pori-pori di permukaan tubuhnya tidak boleh tertutup sepenuhnya. Tempat-tempat itu masih bisa membuat roh melarikan diri. Bukan hal yang mudah untuk mencegah Reiki melarikan diri. Bahkan Wu Chen merasa sedikit rumit. Namun, dia bukan orang biasa. Dia memiliki banyak teknik medis khusus. Bahkan dalam menghadapi situasi sulit para leluhur kerajaan, dia memiliki cara untuk menyelesaikannya. Ketika dia menepuk cincin penyimpanan, Wu Chen mengeluarkan botol giok biru, membuka gabusnya dan memiringkannya sedikit. Semacam cairan merah keunguan dituangkan olehnya dan memasuki kolam roh. Orang-orang sangat ingin tahu tentang apa cairan merah keunguan itu dan apa efeknya. Setelah cairan merah keunguan dituangkan, cairan itu segera dibanjiri oleh kolam roh. Karena area kolam roh itu besar dan mengandung banyak gas roh, sebotol cairan merah keunguan tidak akan memainkan peran penting di seluruh kolam roh. Namun, Wu Chen mengangguk, mencetak kode dengan kedua tangan, menggulung aura tak berujung itu lagi, dan bergegas ke leluhur kerajaan. Kali ini, setelah aura memasuki leluhur kerajaan, kecepatan keluarnya menjadi lebih lambat, tidak lagi seperti sebelumnya, seberapa banyak yang masuk dan seberapa banyak yang keluar. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu yang besar tentang cairan merah keunguan yang telah dituangkan Wu Chen sebelumnya. Apa sebenarnya yang dapat memperlambat kecepatan keluarnya Reiki? Sekarang aura telah lebih banyak masuk dan lebih sedikit keluar, itu mudah dilakukan. Secara bertahap, aura murni memenuhi tubuh leluhur kerajaan, membuat sosok yang awalnya kering seperti kayu bakar secara bertahap menjadi penuh. Beri aku tumpangan. Wu Chen meneguk minumannya banyak-banyak dan menekan kedua tangannya ke bawah. Kemudian, seluruh linci dipenuhi dengan awan dan awan. Dalam cahaya yang pekat, sosok leluhur kerajaan perlahan-lahan bangkit. Leluhur, melihat ini, Ye Xuanba, Ye Wuxiang dan yang lainnya semua menjadi gugup. Mereka melihat leluhur tua itu dan tidak berkedip. Ketika tubuh leluhur kerajaan naik ke ketinggian tertentu, kode rahasia Wu Chen di tangannya berputar lagi. Sebuah kekuatan yang kuat meledak keluar darinya dan langsung mengalir ke satu sama lain. Seketika, tubuh leluhur kerajaan berputar semakin cepat. Pada saat yang sama, roh di bawahnya juga melonjak, masih mengalir ke dalam dirinya dan mengisi tubuhnya dengan cepat. Kecepatan Reiki melambat lagi. Pada saat ini, orang-orang terkejut menemukan bahwa kecepatan relaksasi Reiki pada leluhur kerajaan telah melambat lagi, yang membuat mereka semakin terkejut. Sebelumnya, mereka juga mencoba banyak cara untuk mencegah relaksasi Reiki, atau memperlambat relaksasi Reiki, tetapi hasilnya tidak berpengaruh. Sekarang, langkah Wu Chen adalah mengurangi kecepatan relaksasi Reiki secara drastis, asalkan dapat mengalirkan Reiki ke dalam tubuh, jadi jika penyakit leluhur kerajaan ingin diobati, masih ada harapan. Namun, dengan cara ini, konsumsi kekuatan spiritual sangat besar. Kultivasi Wu Chen sekarang adalah 3 surga Hualongjing, dan leluhur kerajaan adalah kekuatan super alam setengah dewa. Oleh karena itu, segera, kekuatannya hampir habis, dahinya juga mengeluarkan banyak keringat, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Tuan, istirahatlah. Ye Xuanba mengingatkanku bahwa kekuatan macam apa dia, dapat dilihat sekilas bahwa kekuatan Wu Chen telah banyak terkuras, hampir menjadi tanda tak terbendung. Wu Chen tidak berbicara, dia masih menuangkan kekuatannya ke leluhur kerajaan, mengisi tubuhnya, dan mencegah rohnya keluar. Proses seperti itu berlangsung selama 1/4 jam. Wu Chen berteriak keras dan berusaha keras. Dia melihat jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, yang ditembakkan keluar dari tubuh leluhur kerajaan dan ke segala arah.
Melihat ini, para alkemis di sekitar terkejut. Mereka cepat-cepat mundur. Meskipun jarum perak digunakan untuk menyelamatkan orang, jarum itu juga dapat diubah menjadi senjata pembunuh dan merenggut nyawa dalam beberapa kasus. Aturlah untukku. Pada saat ini, ketika tubuh Ye Xuanba terkejut, sebuah kekuatan besar meletus, menyapu seperti ombak. Dalam sekejap, semua jarum perak yang berterbangan terpaku di udara, tidak dapat bergerak lagi. Kultivasi Ye Xuanba tidak jauh lebih buruk daripada para leluhur kerajaan. Jarum-jarum perak ini mudah dan tanpa usaha baginya untuk tenang. Turun. Ketika Wu Chen tidak mempedulikan jarum perak itu, dia memutar tangannya dan mencetak sajak, dan kekuatan itu mengalir deras untuk mengendalikan leluhur kerajaan. Dia perlahan-lahan jatuh dan kembali ke kolam roh. Melihat semua ini telah dilakukan, Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Dia butuh istirahat yang cukup untuk pulih. Dia mengeluarkan sebuah pil. Wu Chen menggigitnya dan menelannya. Pil itu masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya lebih baik. Tuan, ada apa dengan leluhurku? Knight Xuanba Lian bertanya. Wu Chen mencoba menenangkan situasi di tubuhnya dan berkata perlahan, pengobatanku hanya pengobatan awal. Penyakit leluhurku sangat rumit. Tidak bisa disembuhkan dalam satu waktu. Perlu diobati beberapa kali. Itu bisa efektif. Meskipun Ye Xuanba sangat cemas, dia juga tahu bahwa situasi leluhur tua itu sangat buruk. Setelah tertunda 100 tahun, dia tidak akan bisa pulih dalam satu hari atau satu malam. Kalau tidak, menurut kemampuan keluarga kerajaan mereka, dia pasti sudah menyembuhkan penyakit leluhur lama. Setelah aku kembali, aku akan memikirkan cara lain untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkan penyakit leluhurku sepenuhnya. Penyakit leluhur kerajaan ini telah tertunda terlalu lama, meninggalkan banyak bahaya tersembunyi, yang mungkin kambuh jika tidak diberantas. Baiklah, Ye Xuanba mengangguk dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, industri seni memiliki spesialisasi. Dia tidak begitu ahli dalam keterampilan medis. Pada saat ini, Ye Wuxiang bertanya, Wu Chen, apa yang bisa kulakukan selanjutnya? Bisakah aku membiarkan leluhur tua melakukan ini sepanjang waktu? Wu Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, berkata, atau begitulah, besok aku akan melihat situasi leluhur, dan kemudian melakukan perawatan khusus. Setelah itu, Wu Chen berbalik dan pergi. Tuan, aku akan mengantarmu. Ye Xuanba secara pribadi mengirim Wu Chen keluar. Bagi mereka, Wu Chen adalah dermawan mereka dan satu-satunya harapan leluhur mereka. Melihat kepergian Wu Chen, semua alkemis yang hadir menundukkan kepala dan merasa sangat malu. Mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit leluhur kerajaan. Sebaliknya, mereka meminta seorang pemuda berusia awal 20-an untuk membantu mereka. Mereka berharap bisa menemukan lubang untuk dibor. Ayo pergi juga. Mereka semua keluar satu persatu. Mereka tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Kakek, mengapa mereka tidak keluar? Di luar, mereka dengan cemas menunggu Yun Cixi. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke dalam dan berharap melihat Yun Zhonghe dan Wu Chen. Namun, mereka masih tidak terlihat dari kiri dan kanan, dan mereka khawatir. Mereka keluar. Tiba-tiba, Yang Xiong mengucapkan sepatah kata. Yun Cixi dan yang lainnya segera melihat ke atas dan melihat Ye Xuanba dan Wu Chen keluar dari sana, dan mereka segera naik. Yang mulia, kembalilah. Aku akan menemukan cara untuk mengatasi penyakit kakekku. Tuan, aku ingin mengirimmu untuk kedua kalinya, tetapi karena kamu berkata begitu, aku tidak akan melakukannya. Sampai jumpa nanti. Baiklah, Ye Xuanba berbalik dan masuk lagi. Dia adalah kaisar dari Kekaisaran Harimau Putih. Dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Wakil Presiden, bagaimana penyakit leluhur kerajaan? Apakah ada harapan? Tanya Zukun. Bangau di awan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, pergi, mari kita kembali dan bicara. Kelompok itu kembali ke kedai tempat mereka tinggal. Ketika Bangau di awan memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, mereka terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Bahkan penyakit serius leluhur kerajaan, masih ada cara untuk menyembuhkannya. Wu Chen kembali ke kamarnya dengan tubuhnya yang lelah. Alasan mengapa dia ingin menyelamatkan leluhur kerajaan adalah untuk esensi roh. Namun, hari ini,
dia tidak menyebutkan esensi roh, karena dia tahu bahwa jika dia menyebutkan esensi roh, Ye Xuanba tidak akan memberikannya kepadanya. Sebaliknya, dia akan waspada padanya, dia tidak akan begitu tidak sabaran. Mengenai esensi roh, dia punya rencananya sendiri. Ketika kondisi leluhur kerajaan membaik, dia akan menyebutkannya lagi kepada Ye Xuanba. Kemudian, Ye Xuanba tidak akan menolaknya lagi. Tentu saja, ada premis besar untuk semua ini, yaitu, esensi roh memang ada di tangan keluarga kerajaan. Jika tidak, maka akan sia-sia saja kali ini. Namun, penyakit leluhur kerajaan benar-benar serius. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Kita harus memikirkan beberapa cara untuk menyembuhkannya. Dalam beberapa hari ke depan, Wu Chen akan memasuki istana setiap hari untuk mengobati leluhur kerajaan. Setelah beberapa hari perawatan, luka leluhur kerajaan berangsur-angsur membaik dan pulih. Yang mulia, penyakit leluhur tua tidak akan terpengaruh serius. Jika kita terus mengikuti situasi ini, kita akan sembuh total dalam waktu kurang dari sebulan. Ye Xuanba tertawa dan berterima kasih, Tuan Wu, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Anda adalah dermawan keluarga kerajaan kami. Wu Chen berkata, Yang mulia, saya mungkin tidak akan datang mulai besok. Tidak lagi, Tuan Wu. Apa maksud Anda dengan itu? Ye Xuanba terkejut. Wu Chen berkata, sekarang, pertemuan para ahli alkimia akan segera tiba, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya. Tentu saja, jika penyakit leluhur memburuk, Yang Mulia dapat meminta seseorang untuk datang ke kedai minum untuk menemui saya. Saya akan masuk dan menunjukkannya kepada leluhur. Petik 2. Di sini, pertemuan para ahli alkimia, yang diprakarsai oleh Ying Xuan, adalah pertemuan besar para ahli alkimia terbaik di seluruh benua Tianwu. Sebagai seorang ahli alkimia seperti Wu Chen, dia tidak akan melewatkannya. Dalam hal ini, baiklah, saya berharap Anda meraih prestasi besar di Asosiasi Ahli Alkimia. Terima kasih atas restu Anda. Ye Xuanba kemudian berkata, Tuan Wu, Anda bekerja keras untuk penyakit leluhur lama. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas Anda. Tuan Wu, beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Selama aku memiliki sesuatu di Kekaisaran Macan Putih, aku akan memberikannya kepadamu. Sekarang, Ye Xuanba sangat menghormati Wu Chen. Identitas diri eksklusif Kaisar, aku, telah dibatalkan dan diganti menjadi, aku, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Wu Chen. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Dia menunggu kata-kata Ye Xuanba. Yang mulia, adalah tanggung jawab para alkemis kita untuk merawat leluhur lama. Yang mulia dipersilakan. Tuan Wu, Anda terlalu rendah hati. Jika Anda tidak membayar saya, bagaimana saya bisa bergaul dengan Anda? Di masa depan, ketika kakek saya bangun dan bertanya kepada saya, Anda memanggil saya apa? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, karena Yang Mulia berkata demikian, izinkan saya juga mengatakannya. Saya mendengarnya belum lama ini, ada esensi roh di pelelangan itu, yang diperoleh oleh keluarga kerajaan. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia dapat memutuskan cinta itu dan memberikannya kepadaku. Esensi roh. Ye Xuanba berpikir sejenak, lalu teringat, dan berkata, Tuan Wu, saya ingat. Keluarga kerajaan saya memang mendapatkan esensi roh, yang awalnya digunakan untuk menyembuhkan leluhur tua. Karena Tuan menyebutkannya, saya memerintahkan orang untuk mendapatkan esensi roh untuk Tuan. Setelah itu, Ye Xuanba menoleh ke pengawal dan berkata, ayo, ambil esensi roh dari Tuan Wu. Baik, Yang Mulia. Pengawal itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia mengambil sebuah kotak dan memberikannya kepada Wu Chen. Wu Chen segera membukanya dan melihatnya. Itu mengejutkan. Itu adalah esensi roh yang dia butuhkan. Terima kasih banyak. Setelah itu, Wu Chen berbalik dan pergi. Sekarang, esensi roh telah diperoleh. Apa yang masih dia lakukan di sini? Tentu saja, dia ingin kembali. Andai saja aku orang dari Kekaisaran Macan Putih. Melihat kepergian Wu Chen, Ye Xuanba, sebagai Kaisar Kekaisaran Macan Putih, secara alami adalah orang yang mencintai bakat. Wu Chen bukan hanya seorang pria dengan keterampilan medis yang sangat baik dan alkimia kelas 1, tetapi juga memiliki bakat yang sama dalam kultivasi.
Jika orang seperti itu dapat tinggal di Kekaisaran Macan Putih mereka dan mengabdi untuk Kekaisaran Macan Putih mereka, maka, bagi Kekaisaran Macan Putih mereka, dia pastilah hal yang sangat baik. Sun Yan, yang menerobos alam Hualong, berkata, Wu Chen, kau kembali. Begitu Wu Chen kembali ke kedai, Yun Cixi disambut dengan senyuman di wajahnya. Wu Chen berkata, apa yang terjadi, begitu bahagia. Coba tebak. Wu Chen memutar matanya. Bagaimana dia bisa menebak ini? Yah, kau tidak bisa menebaknya. Ada teman lama yang datang untuk menemui kita. Teman lama, siapa? Kata-kata itu terucap, sebuah suara terdengar dari dalam Wu Chen. Wu Chen tertegun. Suara itu tidak asing. Itu adalah kakak senior Yulan. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat wajah yang tidak asing dan cantik, menatapnya sambil tersenyum. Kakak senior Yulan, bagaimana mungkin itu kamu? Ya, ini adalah Xia Yulan. Haha, kamu tampak terkejut. Xia Yulan tertawa. Wu Chen segera menghampiri dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia yakin itu adalah Xia Yulan. Tidak ada masalah. Kakak senior Yulan, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Xia Yulan berkata, bukankah ini semua karena kamu? Karena aku, bukankah begitu? Xia Yulan berkata, 3 bulan yang lalu, selama pertempuran pertama melawan Lautan Kekacauan, keberadaanmu tidak diketahui. Kami tidak menemukanmu di Lautan Kekacauan. Kemudian, aku mendengar bahwa ada pertemuan besar para guru alkimia di Kekaisaran Harimau Putih. Kami pikir kamu mungkin akan berpartisipasi dalam pertemuan itu, jadi aku datang untuk melihat Kekaisaran Harimau Putih. Aku tidak ingin kau ada di sini. Begitulah adanya. Wu Chen mengerti bahwa, lebih dari 3 bulan yang lalu, selama Perang Dunia Pertama melawan kekacauan, dia akhirnya menggunakan jurus untuk mengubah dirinya menjadi seekor naga. Meskipun kekuatannya melonjak, akal sehatnya juga menurun, dan Sun Yan hampir terluka. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, dia pergi. Apakah kalian sendirian, saudara seperguruan Hou dan Sun Yan? Xia Yulan berkata, mereka semua ada di ruangan ini. Kalau tidak, aku akan mengajakmu menemui mereka. Bagus. Wu Chen merindukannya selama lebih dari 3 bulan, terutama Sun Yan, yang hampir menyakitinya hari itu, dan dia merasa bersalah karenanya. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku akan menemui adik seperguruan muda nanti, tapi jangan kaget. Kejutan, apa yang kau katakan? Haha, Xia Yulan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menuntun Wu Chen ke atas dan berhenti di luar sebuah ruangan. Adik perempuan, Xia Yulan mengetuk pintu, dan dia secara alami mengerti bahwa orang yang benar-benar ingin ditemui Wu Chen adalah Sun Yan, bukan Hou Junji. Karena itu, dia langsung membawanya ke sini. Tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan kecantikan yang tak tertandingi, yang tentu saja Sun Yan. Wu Chen, melihat Wu Chen, Sun Yan juga terkejut. Wu Chen berkata, Sun Yan, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja? Sun Yan keluar dan berkata, Wu Chen, kau benar-benar datang ke Kekaisaran Harimau Putih. Wu Chen mengangguk, ya, aku di sini. Hari itu, aku hampir menyakitimu. Aku minta maaf. Menyakitiku. Sun Yan terkejut. Dia tidak mengerti arti kata-kata Wu Chen, tetapi dia segera mengingatnya. Dia menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, kau tidak perlu peduli. Dia percaya bahwa Wu Chen tidak akan pernah menyakitinya. Wu Chen sedikit rileks, tiba-tiba, tubuhnya terkejut, terkejut pada Sun Yan. Sun Yan, kultivasimu. Melihatnya seperti ini, Xia Yulan tertawa terbahak-bahak. Dia menduga Wu Chen akan bereaksi seperti ini. Haha, Wu Chen, apa yang kukatakan adalah kau akan terkejut melihat adik seperguruan muda. Wu Chen melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sun Yan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi Sun Yan bukan lagi puncak dari 9 surga di alam bintang, tetapi alam naga. Dengan kata lain, sekarang Sun Yan telah menjadi orang kuat di alam naga. Kapan kamu berhasil menembus alam naga? Kata Sun Yan, setengah bulan yang lalu. Selamat. Wu Chen sangat terkejut dengan terobosan Sun Yan. Meskipun dia tahu bahwa bakat Sun Yan luar biasa dan lingkungan alam naga seharusnya tidak sulit baginya, hanya butuh 3 bulan sebelum pihak lain berhasil menembus alam naga. Kecepatan ini benar-benar mengejutkannya.
Sun Yan tersenyum tetapi tidak berbicara. Alasan mengapa dia menerobos begitu cepat adalah karena dia banyak berhubungan dengan Wu Chen. Karena 3 bulan yang lalu, ketika dia bertarung melawan kekacauan di laut, dia merasa sangat lemah. Menghadapi banyak musuh yang kuat, dia tidak berdaya. Dia juga membutuhkan perlindungan Wu Chen dan menambah beban Wu Chen. Jadi setelah dia kembali, dia meningkatkan kultivasinya. Dengan bantuan teknik terbang cahaya pedang, dia menerobos alam-alam naga dan menjadi orang yang kuat. Jangan bicara tentang aku, ceritakan tentang dirimu. Bagaimana perasaanku? Napasmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku khawatir kultivasimu tidak sesederhana alam naga langit berat. Wu Chen berkata sambil tersenyum, indera spiritualmu sangat tajam. Sekarang, aku telah menembus 3 surga Hualong. Apa? Mendengar ini, Xia Yulan dan Sun Yan sama-sama memiliki mata besar, dan pupil mereka mengecil. Mereka memandang Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kau tahu, lebih dari 3 bulan yang lalu, ketika mereka berpisah, kultivasi Wu Chen adalah satu-satunya di Hualongjing. Sudah berapa lama sejak itu? Kultivasinya telah membuat terobosan lain dan mencapai 3 di Hualongjing. Sungguh mengerikan baginya untuk berlatih dengan kecepatan seperti itu. Butuh waktu lama bagi kedua pria itu untuk bereaksi. Xia Yulan berkata, kamu benar-benar aneh dengan kecepatanmu. Dia pikir kecepatan adik perempuannya dalam menerobos alam naga api itu luar biasa, tetapi sekarang ketika dia melihat Wu Chen, dia benar-benar mengerti bahwa di bidang kultivasi, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang aneh ini. Tidak peduli siapa dia tidak bisa menandingi orang aneh ini. Sun Yan juga Zazui. Dia pikir dia bisa mempersempit jarak antara dia dan Wu Chen jika dia menerobos alam naga api. Tetapi sekarang tampaknya jarak di antara mereka tidak menyempit, tetapi melebar. Saya tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Wu Chen tidak berbicara. Terobosannya hanya karena dia telah menyerap banyak energi untuk berlatih Formula Phoenix tingkat kelima. Jika dia berlatih dengan kecepatannya sendiri, dia tidak akan bisa menerobos. Faktanya, dia tidak lebih baik dari Sun Yan, karena dia bisa menerobos tanpa hal-hal eksternal, tetapi dia telah menyerap telur Phoenix hijau. Intinya adalah untuk menerobos. Ini juga mencerminkan dari sisi bahwa bakat Sun Yan begitu kuat sehingga bisa disebut teror. Ngomong-ngomong, Wu Chen, apakah kamu sudah menetaskan telur King Feng? Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa rupa Xiao Xingfeng. Xia Yulan teringat telur Phoenix hijau. Pada pelelangan pertama Kekaisaran Naga Hitam, Wu Chen mendapatkan telur Phoenix hijau, yang juga merupakan sumbu perang melawan laut.